kita bertiga itu lihat pocong terbang Demat. Hah? Oh, Dari gitu. jauh itu jadi kayak melayang gini Demat. Oh. Si Rahmat oleh ke kanan itu ada wajah hancur ya Demat. Oh, Hancur wajahnya. wajah hancur. Wajah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ketemu kembali dengan saya pada malam hari ini. Saya akan mengundang narasumber, di mana narasumber ini akan menceritakan pengalaman spiritual atau experience spiritualnya yang yang dialami. Untuk itu saya langsung undang narasumber itu, yaitu silakan, selamat datang Mas Rian, silakan duduk. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Nyantai aja ini. Oke, siap. Mas Rian, terima kasih sudah datang di mendatangi undangan saya, dan saya ingin mengetahui atau ingin mendengar cerita langsung dari Mas Rian. Pengalaman apa saja yang secara spiritual pernah dialami oleh Mas Rian? Jadi gini Demat, kebetulan saya itu hobi outdoor. Saya itu suka mancing malam, mencari ikan, terus jalan-jalan di kebun. Dan kebetulan waktu itu kita berempat sama adik saya, teman-teman itu tidak ada kegiatan malam Demat. Waktu itu saya sama teman-teman itu tidak bisa tidur Demat. Dan saya bertiga itu memang sudah merasa gelap Demat. Jadi kayak ada rasa-rasa takut, merinding. Tetapi kan dari rumah saya itu jauh. Jadi kalau mau kembali itu kan kayak sayang gitu Demat. Jalannya itu dari rumah itu jauh. Saya bertiga itu mancing di pinggir empang. Kita mancing itu mungkin cuma setengah jam Demat. Saya bersama 3 teman saya ini mancing seperti biasa ya, dapat ikan kecil-kecil. Adik saya itu tiba-tiba dapat ikan sangat besar. Oh gitu. Besar Demat. Oh, Ikan mujair yang sangat besar itu. Iya. Mungkin kalau diukur itu 5 jari Demat. Tiba-tiba saya aja gerusas gitu Demat. Saya teriak-teriak, "Loh, ini bahasa Jawa Demat ya. Loh, oleh iwak onisan gitu. Oh, iya. Oleh gitu. Iya. Dalam hati dapat gitu Demat Iya, ya. iya, iya. Tapi dia kembali itu, anak ini linglung. Oh. Jadi matanya itu kayak ketip-ketip gitu. Diajak Oh. ngomong gak sadar. Gak nyambung lah. Gak ya. nyambung ya. Oh, Diajak iya. ngomong gak nyambung. Kemudian saya takut Demat. Takutnya itu tiba-tiba nanti kesurupan terus nyemplung ke kolam. Oh, Kan gitu. bahaya Demat. Iya, iya, iya. Juga malam hari juga kita nggak tahu dalamnya kolamnya itu Ya, seberapa ya, itu ya. Demat. Akhirnya saya sama teman saya itu panik. Loh, hari ki opo no? Oh, anak ini kenapa? Iya. Gitu ya. Balik-balik wis gak sadar Demat. Gitu. Nggih. Kemudian saya bawa pulang Demat. Kita gendong anak itu. Pulang ya, jalan dari kolam ke rumah itu mungkin sekitar 10 menit. Sampai rumah pun tetap tidak sadar Demat. Ibunya panik, bapaknya panik. Terus saya itu disuruh manggil kayak orang pinter Demat. Kebetulan saya punya saudara yang bernama Mas Kiki itu. Dia itu ya tahulah hal-hal gitu Demat. Akhirnya dipanggil lah itu. Kemudian anaknya kesurupan. Tadi tempat itu dulu kelihatannya secara normal mungkin Kolam. tetapi secara supranatural atau Nah, secara itu gaib bisa Demat. ada dimensi lain. Ya, katanya itu gitu. Terus Mas Rian sama teman-teman bertiga ini tidak menyadari masuk dalam kondisi seperti Nah, itu. Oh. mungkin ya bener Demat itu. Mungkin saya masuk alam gaib gitu mungkin bahasa Demat ya. Ya, bahasa. Jadi dia itu menjelaskan itu di atas empang dulu ternyata itu katanya itu pasar. Demat. Oh, Pasar. di atas air itu ternyata Pasar, iya. Jadi penjelasan dari saudaranya Mas Rian, Mas Kiki itu menjelaskan bahwa di atas air itu ada sebuah pasar. Pasar, ya pasar gaib. Pasar. Jadi kayak tempat berkumpulnya ya, mungkin Ya, barang-barang halus ya, gitu, ya, ya. makhluk-makhluk gaib dan ya. Terus gimana itu? Habis itu ditanyai, terus ternyata ceritanya seperti itu. Akhirnya si Rahmatnya ini sadar Demat. Oh. Tapi kondisi sadar itu aneh Demat. Anehnya kenapa itu? Mata batinnya itu kayak terbuka gitu. Oh, jadi karena peristiwa itu akhirnya Iya. namanya Mas Rahmat ini mata batinnya terbuka. Terbuka. Nah, itu terbuktinya bagaimana tahunya kalau Jadi mata terbuka? habis sadar itu gini Demat. Si Rahmat ini takut, lihat di sini takut, lihat ke situ takut, katanya lihat pocong, lihat kuntilanak. Oh gitu. Mm-mm. Jadi proses tadi itu membuat kondisi Mas Rahmat Rahmat
itu menjadi bisa melihat, dan setelah mendengar adzan subuh hilang tiba-tiba semua. tidak bisa kembali Normal lagi. ya. Nah, dalam proses yang dialami oleh Mas Rahman ini, itu tadi sempat diceritakan bahwa ada kayak bentuk pocong dan sebagainya. Itu secara gamblangnya atau secara hal-hal yang bisa ditangkap oleh Mas Rahman, itu kira-kira yang diceritakan ke Mas Rian tuh apa Gini, saja? Denmat. Setelah saya boleh merokok nggak, Denmat? Kayak silakan. saya tegang, Denmat. Iya, Soalnya nggak apa-apa, nyantai aja di sini. merinding, Denmat. Oh, iya. Kalau soalnya kan kayak apa namanya, benar-benar kayak saya juga di tempat kejadian. Oh. Jadi setelah sadar, besoknya paginya, si Rahmat itu cerita gini, Denmat. Jadi pas kita mancing bertiga waktu itu, kita mancing bertiga, yang saya mancing di pintu masuk, yang Rahmat jalan sendiri ke pojok itu, ternyata si Rahmat melihat ada orang tua mancing di situ. Oh, gitu. Ikut mancing dan si Rahmat dipanggil. Jadi gini, Rene Oli, di kini wae akeh. Nak, kamu kesinilah. Ya, Ikannya gitu, Pak. gitu bahasa Indonesianya. Iya. Akhirnya Rahmat itu terpancing sana, tergoda Iya. ke sosok mbah-mbah itu. Itu benar-benar nggak ada orang lain selain saya berempat itu, teman. Oh, iya. Tapi kenapa kok adik saya itu bisa melihat di situ ada mbah-mbah gitu, teman. Jadi pas mancing itu si Rahmatnya dikasih cacing sama mbah itu. Oh. Cacing. Jadi gini. Buat umpan, maksudnya Iya, buat umpan. mancing. Oh, Kita kan iya. waktu itu bawa pelet itu, teman. Oh, pelet pakan, Iya, pakannya pancing akhirnya, gitu ya. iya, akhirnya si Rahmati sama mbahnya dikasih cacing. Gawe kele ndang oleh, tapi Oh. janji yo, lek oleh kudu ndang muli. Oh, gitu. Jadi baru mancing, Dermat, ngelempar ke empang Iya, itu nggak iya. ada 1 menit dapat ikan besar itu, Dermat. Oh, ikan besar itu. Oh. Sampai ya saya kaget, itu teman-teman kaget kok bisa dapat ikan sebesar itu, Dermat. Nah, pertanyaan saya, begitu dapat itu pada saat digendong pulang ke rumah, itu untuk menemui Mas Kiki, memanggil Mas Kiki itu, ikannya itu kemana ceritanya? Ikannya saya bawa, saya bawa di kresek. Oh, gitu ya. Dan ikan tuh real bisa Real ikan. Enggak, maksudnya bisa dimakan atau Bisa, itu biasanya saya goreng. Oh. Saya makan sama Rahmat itu, iya, Dermat. iya. Ya itu kok yang saya aneh itu gini, sampai merinding saya, Dermat. Anehnya itu gini, kok bisa tiba-tiba adik saya Rahmat itu melihat kakek tua itu sendiri. Oh, gitu ya. Kalau memang itu benar-benar manusia, mungkin kan ya saya sama teman bisa lihat. Nah, pada saat terjadi seperti gitu, perasaan Mas Rian, perasaan teman-teman Mas Rian itu apakah dalam kondisi terjaga, artinya kondisi sadar, atau dalam kondisi ketakutan, atau hanya sekedar merasa takut sehingga Mas Rian sampai kenapa berani untuk tanpa atau itu insting Mas Rian untuk membopong siapa? Rahmat. Mas Rahmat itu untuk pulang gitu. Itu dalam kondisi waktu itu kondisinya gimana? Kondisi saya sama kedua teman saya itu sadar, Dermat. Sampai melihat, loh anak ini kok linglung ya, seperti cerita awal tadi. Karena saya takut sebagai kakak di sini, Dermat, takut terjadi apa-apa, entah itu nanti kesurupan di situ, apa nyemplung ke kolam, kan takut. Akhirnya dalam kondisi linglung itu saya bawa pulang. Jadi alat-alat mancing itu tidak dibawa, dirokan, Dermat. Oh, gitu ya. Iya, ketakutan adik saya kesurupan ini, linglung itu, Dermat. Nah, misalkan Mas Rian ini suatu saat ini audiensnya Amandano atau pemirsanya Amandano itu kepengen melihat tempatnya itu, apakah tempat itu masih sampai hari ini masih ada? Insya Allah masih ada, Dermat. Oh, gitu. Karena di situ memang ya tetap kalau siang hari itu memang dibuat mancing. Tapi mungkin kalau siang hari kan banyak orang lewat, banyak petani, Betul, jadi mungkin makhluk-makhluk seperti itu menghindar gitu loh. Iya, identitasnya. Nah, Mas Rian, kira-kira dengan beberapa cerita tadi itu, supaya pemirsa juga mengerti, sebagai manusia dalam kondisi yang mengalami seperti itu, secara pribadi apakah Mas Rian masih berani datang ke sana lagi atau enggan atau gimana, Mas Rian? Kebetulan habis kejadian itu ada jarak mungkin sekitar 2 minggu. Saya ke sana lagi, mancing lagi, malam luar lagi. biasa yang namanya. Ya karena memang sudah hobi, Dermat. Hobi ya, Iya. hobi. Oh, iya. Terus waktu itu kan pengangguran, Dermat. Hobi mengalahkan segalanya. Iya, Iya, belum iya. bekerja, terus bingung mau ngapain. Oh, Akhirnya gitu. ya rasa
takut itu ya kayak hilang dan Mat. Oh. Buat ngisi aktivitas malam kan Itu. nggak bisa tidur dan Mat. Nah, setelah Mas Rian datang ke sana kembali, Ada kejadian lagi mistis. ada kejadian lagi. Ada lagi. Jadi Ini lebih ekstrim dan Mat. oh, lebih ekstrim. Lebih ekstrim lagi. Aduh. Kebetulan Apa kira-kira itu kok lebih ekstrim? Jadi apakah cerita peristiwanya itu sama dengan yang waktu sebenarnya bisa nyambung sama yang kejadian pertama dan Mat. Oh. Sangat nyambung sekali karena saya mancing lagi bertiga dengan orang yang sama. Kita mancing normal seperti biasa. Kita bertiga itu lihat pocong terbang dan Mat. Hah? Entah itu pocong atau kuntilanak tapi benar-benar pocong dan Mat. Oh, Dari gitu. jauh itu jadi kayak melayang gini dan Mat. Oh. Jadi bentuknya seperti pocong orang meninggal gitu ya? Iya, pocong itu. Waktu lewat itu apa perasaan atau kondisi atau gambaran yang bisa dialami oleh Mas Rian tuh kira-kira bagaimana Mas Rian? Gini teman, waktu itu dari rumah itu sudah sudah komitmen. Pokok ono apa-apa gak usah melayu, gak usah wedi gitu teman. Oh. Apa-apa yang terjadi jangan lari gitulah intinya. Iya. Selama ini persepsinya orang Melihat pocong kalau melompat. melihat pocong itu melompat-lompat gini, ternyata yang dialami oleh Mas Rian tidak Terbang, melompat-lompat, terbang. terbang, asli Oh. terbang teman. Akhirnya ya tetap kan komitmen awal, apa-apa Iya. terjadi jangan lari. Mungkin ini cuma halusinasi teman. Oh iya. Terus buat kopi di situ, bawa panci dan waktu itu Iya. bawa panci. Nah ini yang terjadi teman. Tiba-tiba teman dari atas pohon kelapa itu ada yang jatuh jauh gitu Mat. Apa itu yang satu gitu? Kurang tahu deh Mat. Hanya suara jatuh ceras gitu. Itu, tapi air itu sampai kayak dilempar batu bosa deh Mat. Oh, gitu. Jadi, Peril itu, Mas. jadi seperti kayak buah kelapa jatuh. Iya. Nah, terus setelah itu peristiwa itu apa yang terjadi setelah? Kebetulan adik saya lagi yang melihat deh Mat. Oh berarti Mas Rama setelah peristiwa itu kondisi kalau orang sekarang menyebut itu mata ketiganya terbuka atau Kurang apa? tahu, tapi kalau si Rahmat itu memang dari kecil deh Mat. Oh. Dari kecil itu kayak merasakan hal seperti dulu itu Sensitif sering, ya, iya, sensitif. sering kesurupan waktu itu, Oh. waktu kecil deh Mat. Oh gitu ya. Akhirnya ke bawah sampai saat ini. Oh. Jadi gini teman, waktu entah itu kelapa atau batu dan Mat jatuh ke air itu, si Rahmat noleh ke kanan itu ada wajah hancur ya teman. Oh, Hancur wajahnya. wajah hancur. Wajah hancur. Nah, kira-kira menurut Mas Rahman itu apa itu yang dilihat oleh Mas Rahman? Kurang tahu dan Mat. Jadi sosoknya itu bungkuk, wajahnya hancur. Hmm. Si Rahmat tuh ingat pesennya Mbak yang dulu. Mari oleh iwa, balik maneh. Oh, gitu. Sudah dapat ikan jadi kesini lagi. Iya. Lah namanya saya anak muda dan teman. Hobi ya. Hobi gas aja dan gitu. Iya, Ya ternyata kejadian kedua seperti itu. Tapi alhamdulillah kejadian kedua itu tidak ada yang kesurupan, Oh. tidak ada yang linglung waktu kejadian awal. Oh iya. Jadi seperti itu teman. Luar biasa pengalaman. Jadi ini ada sedikit membuat saya itu ada sebuah gambaran di mana biasanya cerita atau yang berkembang di masyarakat seperti contoh tadi itu orang tidak bisa kerasukan atau kemasukan, ternyata tanpa disadari Mas Rahmat mengalami ya. Terus yang berikutnya pada kedatangan yang kedua ternyata dalam kondisi seperti seperti pengalaman yang wajah atau hancur bungkuk, tapi Mas Rian bertiga tetap dalam kondisi tidak kesurupan. Ya. Terus di kondisi tadi itu Mas Rian bercerita, ternyata ini cerita Mas Rian, jadi saya simpulkan bahwa namanya pocong itu bukan melompat-lompat kayak vampir ya, bukan melompat-lompat kayak vampir. Melayang teman. Melayang ya. Jadi kakinya tidak nyentuh tanah. Aduh, merinding saya teman. Itu di kondisi di bawah atau di atas pohon aja? Oh, sama kayak kita berdiri tapi kakinya nggak nyentuh. Jadi kayak limbung ya, aduh. Oh, berarti kayak ngambang Iya, ya, ngambang. Luar biasa. Tapi gini teman, Iya. pas mancing itu si Rahmat dapat bisikan. Oh, Entah itu mbah yang dulu itu yang Iya, ngasih iya. cacing itu. iya. Jadi dapat bisikan segini. Loh kok ini mana nih? Kok kesini lagi? Iya. Padahal tak iwa, ojo ini bahaya. Terus dijawab apa sama Mas Rahmat? Ya kayak bodo amat deh Mat. Mungkin halu apa itu. Tapi gitu si ya. Rahmat pas di kolam itu cerita seperti itu. Kalau ada bisik-bisikan itu gaib gitu. Ya kita yang gak bisa apa-apa kan jadi tremor lah ya. Kayak ke bawah suasana dan Mat. Waktu gitu. Kira ojo cerita ngono wis gitu. Jangan cerita seperti itu. Wis fokus aja kita mencari ikan Yo, gitu. Ada hal yang menggelitik saya Mas Rian. Gimana deh Mat?
pada saat Mas Rian mau berangkat, apakah mungkin namanya orang, apalagi kita berada di Indonesia atau tanah Jawa, khususnya di Kota Malang ya, apakah mau berangkat itu nggak sempat berdoa dulu sehingga tidak mengalami hal-hal yang di luar di luar nalar, sehingga pada saat menyalurkan hobi Mas Rian benar-benar dalam kondisi yang enjoy? Ya mungkin juga kesalahan dari saya dan Mas ya, sama Gitu ya? adik saya. Kalau berdoa ya waktu itu ya cukup bismillah dan Mas. Oh gitu. Tetapi kesalahannya sampai sana itu kayak kita itu kayak nantang dan Mas. Oh. Jadi kayak menghilangkan rasa takut. Wis apa ya saya muncul loh. Oh iya, tadi karena peristiwa ada apapun yang terjadi jangan saya yang lari. Iya, saya yang lari. Oh, jadi gitu. sok-sok berani dan Mas. Oh gitu ya. Lah itu ya mungkin pertama itu gangguannya pocong itu dan Oh Mas. gitu ya. Pocong yang terbang itu. Yang kedua si Rahmat itu sudah dapat bisikan suruh pergi dari situ. Ya mungkin Mbah yang waktu itu dan Mas ya. Lah itu yang bikin kita lari semua itu benda jatuh dan Mas. Dan pada saat setelah jatuh itu apakah nggak ada keinginan kembali lagi melihat, atau pada saat benda seperti benda jatuh itu apakah muncul sesuatu bentuk, sesuatu gambar atau suatu penampakan lah istilahnya yang dialami oleh Mas Rian bertiga? Kalau saya itu lebih gak kerasa dan Mas. Oh, Malah gitu. si Rahmatnya itu. Oh gitu ya. Akhirnya kita habis lari itu nyari pos dan Mas. Kan di kampung kan biasa ada pos di situ. Kita itu duduk sampai bertanya-tanya, apa itu mang? Apa itu tadi? Yang jatuh itu apa? Gitu, Mas. Sampai ternyata di pos itu si Rahmat itu cerita kalau melihat wajah hancur itu Mas. Jadi habis benda jatuh, si Rahmat noleh ke kanan, sorry ke kanan itu langsung dari wajah hancur Mas. Akhirnya lari semua, ditinggal semua barang-barang gitu Mas. Nah Mas Rian, dari 2 kali peristiwa yang dialami Mas Rian, tidak adakah keinginan Mas Rian atau tujuan Mas Rian selain mancing atau sekedar membuat kopi sambil mancing atau hanya duduk-duduk, apakah Mas Rian merasa sampai hari ini ada sebuah rasa gesekan, artinya merasa perasaan bahwa apakah Mas Rian mengalami seperti Mas Rahmat, atau justru kebalikannya setelah peristiwa itu Mas Rian tidak mengalami apa? Karena begini Mas Rian, dari beberapa keadaan cerita yang pernah saya lihat, biasanya orang kalau mengalami proses seperti gitu tuh kadang-kala apakah Mas Rian itu menjadi terbuka, tapi kebanyakan memang sering bisa melihat ya, lebih sensitif, dan apakah hal itu terjadi di Mas Rian atau justru sebaliknya Mas Rian? Kalau saya sendiri ya mungkin habis kejadian itu lebih bisa merasakan dan Mas ya. Oh, gitu. Kalau kok tiba-tiba ada kayak sekelebat gitu. Oh iya. Kayak entah itu Jadi ada energi iya. atau tenaga atau semacam sinyal bahwa di sini ada sesuatu. Iya, tiba-tiba kayak insting tuh kayak kerasa. Oh. Di sini kok anak pocong gitu. Oh, di sini ada penampakan, Iya, kok ada makhluk, penampakan, ada ya. entitas yang gitu. Dan itu semakin kesini, semakin hari kesini, apakah yang ingin saya tanyakan adalah apakah mempengaruhi keseharian kehidupan Mas Rian? Kalau mempengaruhi sih sepertinya enggak deh Mas ya, karena kan dia kan nggak mau melihatkan tubuhnya itu kayak full gitu. Saya melihatnya itu cuma di mata yang sempit ini Mas, yang pinggir. Jadi ya, kalau pas ke tepi gini itu kerling mata sini ya. Iya kayak kelihatan, tapi kalau ditoleh itu nggak ada. Oh, gitu. Jadi kalau seperti melihat ke depan, terus ada suatu bayangan dari sebelah kanan. Iya, kanan atau kiri, pokoknya mata sipit ini ya, melirik mata kiri kanan di sudut mata itu akhirnya ada sekelebet bayangan atau apa, tapi begitu Mas Rian noleh secara ada. total Nggak tidak ada. kelihatan apa-apa. Iya, Oh. itu sampai sekarang ya Mas Rian? sampai sekarang. Dan untuk teman Mas Rian atau saudara Mas Rian selain Mas Rahmat tadi, apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau teman kan mungkin kita jarang ketemu dan Mas ya. Jadi ya kurang tahu dan Mas seperti apa. Oh gitu. Kalau adik saya itu kayaknya itu lebih peka. Jadi tambah lebih peka. Iya, Oh. peka. Jadi Tapi peka. terhadap kehidupan keseharian dari Mas Rahmat tuh apakah berubah atau semakin menjadi baik atau semakin menjadi buruk? Kalau menurut saya sendiri ya normal dan Mas, tidak ada Normal perubahan gitu. yang signifikan. Oh gitu ya. Tapi dia itu kayak lebih berani dan Mas, malah gitu. berani lagi. Ya. Nah,
Yang tadi terkait dengan tadi itu, apakah Mas Rian juga ingin mengarah ke seperti itu, atau Mas Rian ya sudahlah, yang penting terjadi ya saya tidak akan, atau Mas Rian justru ingin seperti Mas Rahmat? Kalau saya ya mungkin membiarkan apa yang terjadi lah gitu. Gitu Jadi ya. biar gak mengganggu aktivitas keseharian saya. Oh gitu ya. Kebetulan saya juga sering keluar malam dan jadi malah kepikiran dan Gitu jadi ya. penakut gitu man. Oh gitu. Mm-mm. Oh. Ya mungkin pesan dari saya, datang ke satu tempat yang sepi, yang katanya warga sekitar di situ angker ya lebih berhati-hati gitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin ini pesan bagi siapa yang melihat Amandanu Channel tadi, supaya kalau ingin berjalan atau menuju ke tempat-tempat yang malam khususnya atau siang, bahkan bisa ke tempat-tempat yang agak sepi, pertama harus berhati-hati, Ya, artinya berhati-hati. jangan lupa membaca Doa. doa, kemudian menjaga sikap, ya. Terus kemudian ucapan itu penting banget, ya. terus menjaga niatan, mau apa sih tujuannya orang itu ke tempat situ, Ya, sehingga tidak akan terjadi atau menghindari, minimal tidak akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Ya, Mas Rahmat. Mas Rian, terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Mas Rian. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada siapapun, bahkan juga kepada orang yang tidak percaya dalam kondisi ini, karena ada beberapa manusia atau orang ini yang tidak percaya dengan bicara-bicara Ya, itu. tapi gini Denmat, gimana Mas? menurut saya nanti bisa misalkan Denmat ada waktu, Iya. nanti bisa bertemu saya dengan adik saya yang Rahmat itu. Iya. Kita datang ke lokasi. Oh gitu bisa ya? Bisa. Wah, terima kasih. Soalnya kan juga saya orang sana Denmat. Iya, Dari iya. rumah itu ya mungkin sekitar cuma 5 menit Denmat. Oh ya gitu. Ya, Jadi kita pembuktian lah. ya pembuktian ya. Jadi sosok apa yang di situ. oh, Benar gitu. nggak yang saya Bisa ceritakan ya? ini Denmat? Bisa ya. Oh, jadi Karena mungkin tapi nanti orang-orang- kalau ada apa-apa saya dibantu, saya jangan sampai takut nanti saya lari jadi Enggak deh, Mas. karuan Iya. ya. Jadi Nanti saya ajak adik saya Rahmat itu. Gitu Jadi ya. biar para penonton ini mungkin biar lebih mendalam merasakan apa yang saya rasakan di situ Denmat. Oh, Mungkin kita ke sana itu malam aja Denmat. begitu malam ya. Malam Oh aja. iya. Kalau siang kadang juga ada orang mancing. Iya, Denmat. iya. Jadi Mas Rian, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan cerita atau experience empiris daripada Mas Rian bersama saudara dan teman-temannya bisa menjadikan sebuah pembelajaran atau pembuktian, seperti dimanapun kita berada harus selalu menjaga sikap, perilaku, kemudian ucapan dan niatan khususnya, dan tidak lupa untuk berdoa. Ya. Benar. Mas Rian, terima kasih atas waktunya. Lain kali kita buktikan bersama-sama Mas Rian ya ke lokasi, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini Mas Rian bersedia untuk datang di acara saya. Mudah-mudahan Mas Rian ke depan jauh menjadi lebih lebih selektif, lebih kuat, dan lebih untuk hobinya lebih profesional mungkin ya, lebih profesional. Mas Rian, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf mengganggu, sampai ketemu lagi. Tapi jangan kemana-mana Mas Rian, sahabat Amandanu Channel. Demikian cerita saya dengan narasumber yang asli, Mas Rian, dari berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Mas Rian. Ada satu hal yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, bahwasanya di dalam kehidupan manusia, keseharian yang real seperti ini, ada suatu kehidupan yang tidak bisa setiap orang untuk memahami. Maka untuk itulah kita harus percaya, tetapi dalam konteks percaya ini yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri, karena satu hal, kehidupan kita dengan kehidupan makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa bersinggungan. Tetapi jika bisa dapat bersinggungan, jika dalam posisi manusia tidak menghormati, manusia tidak mengindahkan sebuah etika norma-norma yang menjadi batasan hidup setiap manusia, sehingga hal itu keluarlah dalam sebuah kondisi manusia keluar dari protek dirinya sendiri atau keluar dari lingkaran double eterisnya, sehingga mengalami hal itu. Sekali lagi sahabat Amandanu Channel, semoga cerita ini benar-benar memberikan sebuah pembelajaran untuk siapapun, termasuk untuk diri saya. Dan kita tetap yakin bahwa di atas segalanya, seperti cerita tadi, bahwa manusia adalah
ciptaan Tuhan, makhluk yang paling sempurna, paling kuat di dalam kehidupan dunia. Ada kurang lebihnya, saya Denmat Amantanu Channel mengucapkan banyak terima kasih. Jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.